Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan dan jalur PPDB Jatim tahun 2022. Secara garis besar, PPDB Jatim ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kegiatan pra pendaftaran meliputi verifikasi nilai rapor dan pengambilan PIN. Kemudian kegiatan pada saat pendaftaran dibagi menjadi 5 tahap dan daftar ulang untuk kalian yang ditetapkan diterima di sekolah tujuan kalian. Kegiatan pra pendaftaran meliputi entry nilai rapor mulai dari tanggal 23 sampai 28 Mei, kemudian verifikasi nilai rapor oleh siswa mulai dari tanggal 27 sampai 30 Mei dan pembetulan nilai rapor mulai dari tanggal 28 sampai 31 Mei. Setelah verifikasi nilai rapor selesai, dilakukan pengambilan PIN oleh siswa mulai tanggal 2 sampai 18 Juni 2022. Nanti juga ada latihan pendaftaran mulai tanggal 13 sampai 18 Juni 2022. Setelah proses pengambilan PIN selesai dan latihan pendaftaran selesai, baru nanti dibuka PPDB tahap pertama, yaitu jalur afirmasi, perpindahan, dan prestasi lomba. Untuk melakukan pendaftaran PPDB, syaratnya adalah harus punya PIN dan NISN. Pada tahap 1 ini kalian hanya diberi pilihan satu sekolah, ya, SMA atau SMK, baik itu di dalam zona atau di luar zona. Tahap 1 ini dimulai pada tanggal 20 sampai 21 Juni 2022. Nah, setelah mendaftar, nanti pada tanggal 21 sampai 23 Juni akan dilakukan verifikasi dan validasi data kalian oleh petugas PPDB. Jadi berkas kalian itu nanti akan dicek, diverifikasi lagi. Kemudian bagi kalian yang dinyatakan diterima pada tahap ini, maka harus melakukan cetak bukti penerimaan pada tanggal 24 Juni 2022. Dan PIN kalian yang kalian miliki otomatis akan hangus. Artinya PIN kalian tidak bisa dipakai untuk mendaftar ke tahap berikutnya. Namun jika tidak diterima atau tidak lolos, maka PIN kalian masih aktif dan bisa digunakan untuk mendaftar ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah tahap 2, di mana tahap ini adalah jalur prestasi nilai akademik khusus SMA. Jika kalian mendaftar pada tahap 2 ini, kalian diberi kesempatan untuk memilih 3 sekolah SMA, ya, maksimal 3 pilihan sekolah SMA. 3 sekolahan tersebut boleh di dalam zona, atau bagi kalian yang ingin mendaftar di luar zona diberi kesempatan untuk memilih 1 sekolah saja, sedangkan yang 2 harus berada di dalam zona. Tahap 2 ini dimulai tanggal 25 sampai 26 Juni, dan bagi kalian yang dinyatakan diterima di tahap ini, maka kalian harus melakukan cetak bukti penerimaan pada tanggal 27 Juni 2022. Dan otomatis PIN kalian nanti akan hangus, yang artinya tidak bisa dipakai untuk mendaftar ke tahap berikutnya. Namun jika kalian tidak diterima atau tidak lolos pada tahap 2 ini, PIN kalian masih aktif dan bisa digunakan untuk mendaftar ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah tahap 3, di mana tahap ini adalah jalur zonasi SMK. Jika kalian ingin mendaftar jalur zonasi SMK, kalian bisa mengikuti pada tahap 3 ini, ya. Pada tahap 3 ini kalian diberi kesempatan memilih 3 kompetensi atau 3 jurusan.
boleh dalam satu sekolah, boleh berbeda sekolah. Jika kalian ingin memilih di luar zona atau memilih jurusan di luar kabupaten kota, kalian diberi kesempatan satu jurusan untuk memilih di luar zona. Namun yang dua jurusan yang lainnya harus berada di dalam zona, ya. Tahap 3 ini dimulai tanggal 28 sampai 29 Juni dan bagi kalian yang dinyatakan diterima pada tahap 3 ini atau di jalur zonasi SMK ini harus melakukan cetak bukti penerimaan pada tanggal 30 Juni 2022 dan PIN kalian otomatis akan hangus. Artinya kalian tidak bisa mengikuti pendaftaran pada tahap berikutnya. Namun jika ternyata pada tahap 3 ini gagal atau tidak diterima, maka PIN kalian masih aktif dan bisa digunakan untuk mendaftar ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah tahap keempat, di mana tahap ini adalah jalur zonasi SMA, di mana pada tahap ini kalian diberi kesempatan memilih 3 sekolah SMA. Tiga-tiganya boleh di dalam zona, kemudian jika kalian ingin memilih di luar zona, diberi kesempatan untuk memilih satu sekolah di luar zona. Dan 2 sekolah yang lainnya harus berada di dalam zona. Tahapan ini dimulai pada tanggal 1 sampai 2 Juli dan bagi kalian yang dinyatakan diterima maka harus melakukan cetak bukti penerimaan pada tanggal 3 Juli 2022 dan PIN kalian otomatis hangus atau tidak bisa dipakai untuk mendaftar ke tahap berikutnya. Namun jika ternyata di tahap ini kalian tidak diterima, ya, pada jalur zonasi SMA ini tidak diterima, maka PIN kalian masih aktif dan bisa digunakan untuk mendaftar pada tahap berikutnya. Di mana tahap berikutnya adalah tahap 5. Tahap 5 ini adalah jalur prestasi nilai akademik SMK, ya, khusus SMK. Jadi pada tahap ini kalian diberi kesempatan untuk memilih 3 kompetensi atau 3 jurusan. Boleh ketiga-tiganya dalam satu sekolah, boleh ketiga-tiganya berbeda sekolah. Namun jika kalian ingin memilih di luar zona, kalian diberi satu kesempatan memilih di luar zona. Kalian diberi kesempatan satu pilihan, sedangkan 2 kompetensi pilihan yang lain harus berada di dalam zona, ya. Nah, bagi kalian yang tidak diterima pada tahap 5 ini, mohon maaf ya, kalian harus mendaftar ke swasta. Jadi tahapnya itu hanya sampai tahap 5, selebihnya tidak ada. Oke. Dan bagi kalian yang dinyatakan diterima di setiap jalur pendaftaran mulai dari tahap 1 sampai tahap 5 harus melakukan daftar ulang secara offline dengan datang ke sekolah mulai tanggal 7 sampai 8 Juli dengan membawa berkas atau syarat-syarat yang diperlukan seperti fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, kemudian fotokopi KK dan aslinya ini nanti dibawa pulang, ya. Kemudian surat keterangan sehat bagi kalian yang mendaftar di SMK. Khusus surat keterangan sehat ini sebagian besar SMK memang mengharuskan kalian untuk membawa surat keterangan sehat karena ini termasuk persyaratan untuk mendaftar ke SMK. Kemudian jangan lupa cetak bukti penerimaannya juga dibawa. Yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah foto, ini harus dipersiapkan. Untuk apa foto ini? Foto ini untuk mengisi buku induk anak-anak. Biasanya yang diminta itu 2, ya. Tapi ini tergantung sekolahnya meminta atau tidak, itu tergantung
sekolahnya. Setelah daftar ulang selesai, nanti kalian tinggal menunggu jadwal MOS atau masa orientasi siswa, dan setelah MOS selesai dilaksanakan, baru kalian resmi menjadi siswa atau peserta didik di sekolah baru kalian. Oleh karena itu, selamat bagi kalian nanti yang menempati sekolah baru. Dari saya cukup sekian, jika ada kurang lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.